Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد kaum muslimin yang semoga Allah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Semoga Allah teguhkan kita di atas agamanya dan Allah berikan kepada kita kesabaran dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Khatib senantiasa berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semuanya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan takwa ini dilakukan dan digandengkan dengan beberapa amalan. Ketakwaan bukan sebuah perintah yang berdiri sendiri, tidak disambung dengan amalan atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kadang ketakwaan digandengkan dengan ibadah atau pensucian hati, sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah perintahkan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kadang juga digandengkan dengan pensucian hati agar kita tidak suudzon kepada siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Kemudian di akhir, ya wahai orang-orang beriman, jauhilah, tinggalkanlah kebanyakan dugaan atau buruk sangka. Kemudian di akhir ayatnya wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kadang perintah takwa digandengkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti ibadah puasa, berperang, dan ibadah-ibadah yang lainnya atau amalan-amalan yang lainnya. Yang intinya takwa adalah kita mencari perlindungan dari murka Allah Subhanahu wa taala, mencari perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibayangkan mencari perlindungan dari murka Allah berarti kita harus dengan cara sembunyi. Karena berbeda mencari perlindungan dari murka Allah dengan mencari perlindungan dari kejahatan atau dari penjahat. Sebagaimana misalnya seseorang yang dia bekerja di suatu kantor atau suatu lembaga, maka tentunya dia mencari perlindungan dari murka, dari amarah atasannya. Dengan cara apa? Dengan cara disiplin. Dengan cara menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam lembaganya, dengan cara menjalankan tugas-tugas yang ada di dalamnya, dan juga menjauhi apa yang dilarang di dalam lembaga tersebut. Seorang siswa yang dia harus berlindung dari amarah, dari murka gurunya atau dari murka sekolahnya, maka dengan cara disiplin, taat, mengikuti aturan-aturan yang ada, dan juga meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang di sekolahnya. Seorang anak yang wajib dia mencari perlindungan dari kemurkaan kedua orang tuanya, tentunya dengan cara mengambil hati kedua orang tuanya. Apa yang disenangi kedua orang tuanya dia lakukan, dia perlihatkan dengan sengaja, dia tampakkan di hadapan kedua orang tuanya agar kedua orang tuanya ridho. Karena keridhaan kedua orang tua mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyembunyikan semua aib-aib, semua keburukan yang membuat orang tuanya murka, di mana kemurkaan keduanya adalah undangan terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian dengan manusia, apabila seseorang diperintahkan bertakwa kepada Allah, tentunya dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Di mana kita mendapatkan perintah dan larangan? Tentunya di dalam panduan hidup kita di Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana Al-Quran memberikan banyak adab, banyak pelajaran
yang apabila kita lakukan akan mendapatkan karunia dan kesayangan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita langgar, maka kemurkaan Allah yang datang. Maka diperintahkan bertakwa, berarti kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di antara yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat, bagaimana Allah mendidik adab kepada kita semuanya. Yang adab itu diawali dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beradab kepada Allah, kemudian juga beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului daripada Allah dan Rasul-Nya. Mendahului apa? Maka apa yang didahului di sini tidak disebutkan. Berarti mencakup semuanya. Karena sifat kalimat yang mutlak ini berlaku untuk semuanya. Yang pertama tentunya mendahului syariat yang Allah tetapkan. Sehingga kita seorang mukmin tidak boleh menetapkan syariat, menetapkan agama, menetapkan aturan, menetapkan ibadah atau larangan kecuali sudah terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh kita melakukan ibadah atau mengatakan ini baik, ini buruk, kecuali Allah sudah menetapkan itu baik atau buruknya. Maka inilah yang disebut dengan jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula kita tidak boleh menghukumi sesuatu. Maka ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini makruh, atau ini baik, ini afdol, atau hukum-hukum yang lainnya kecuali Allah sudah menetapkan nas terhadapnya. Maka perintah ini digandengkan dengan wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lancangnya manusia dalam menetapkan sesuatu. Dan ketetapan manusia ini tentunya diungkapkan dengan lisannya, diungkapkan dengan tindakan dan perbuatannya. Dan begitu mudahnya manusia melanggar atau menetapkan sesuatu, maka perintah agar kita tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya digandengkan dengan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan sampai melanggar perintah ini, jangan sampai kita tabrak perintah ini. Kemudian kadang-kadang orang suka melanggar atau mencari-cari pelanggaran dengan berbagai alasan. Sehingga di akhirat ini Allah tutup, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Mendengar apa saja yang kalian ucapkan. Kemudian alim, Allah maha mengetahui niat-niat kalian. Jadi jangan sampai orang beralasan salah ucap atau buru-buru salah mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar apa saja yang kalian ucapkan. Wa alim, dan Allah itu maha mengetahui apa saja yang ada dalam niat-niat kalian. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa adab kepada Allah dilanjutkan dengan adab kepada Rasulullah? Karena Rasulullah yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita tahu sesuatu dari agama kita kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut Rasulullah, utusan Allah, karena yang dia sampaikan, kebanyakan ucapan beliau, kebanyakan mayoritas apa yang beliau lakukan dalam perbuatan-perbuatan hariannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan bukan hawa nafsunya, bukan keinginan pribadinya. In huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka mayoritas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang ditetapkan di sini adab yang sangat tegas, sangat jelas bagaimana kita beradab kepada Rasulullah di mana beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di ayat kedua surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di hadapan suara Nabi atau di atas suara Nabi. Kenapa? Karena beliau adalah Rasulullah.
Yang beliau sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang beliau jalankan adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai meninggikan suara di hadapan beliau. Dalam artian, yang pertama di dalam majelis Rasulullah SAW, di mana beliau duduk di dalamnya, baik orang-orang berbicara tentang agama atau bertanya tentang masalah dunia, maka tidak boleh mengangkat atau meninggikan suara karena beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita meninggikan suara. Meninggikan suara bisa berarti secara lahiriah, artinya suaranya keras, melebihi suara Rasulullah SAW. Yang kedua, meninggikan suara, kalau diartikan sebuah kiasan, sebuah ungkapan yang bukan sebenarnya, berarti mendebat. Karena tidak mungkin orang berdebat suaranya pelan, lembut. Biasanya orang yang berdebat dan bertengkar selalu mengangkat suaranya, sehingga menunjukkan dia lebih kuat, lebih hebat, hujahnya, alasannya lebih luar biasa daripada lawannya. Maka di sini tidak diperbolehkan mendebat, tidak boleh menggugat, tidak boleh juga menyimpangkan firman Allah Subhanahu wa taala atau apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan makna-makna yang lainnya, dengan tafsiran-tafsiran yang lainnya. Maka inilah makna, janganlah kalian meninggikan suara kalian di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjadi mulia karena beliau adalah Rasulullah sebagai utusan Allah. Sehingga nasihat berikutnya, adab berikutnya, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan juga kalian terang-terangan meninggikan suara dengan memanggilnya dengan namanya seperti kalian memanggil orang lain. Karena seseorang dimuliakan bukan hanya karena dirinya sendiri, tetapi bisa dimuliakan karena statusnya atau jabatannya. Seorang presiden, dia manusia biasa, tetapi siapapun memanggilnya dengan suara keras, maka semua orang menghukumi orang ini tidak beradab. Seorang ketua RT, dia manusia biasa, tidak ada ubahnya dengan yang lainnya, tetapi jabatannya lah menyebabkan kita merendahkan suara kita kepadanya. Mungkin namanya si A, si B, tetapi karena jabatannya kita memanggilnya dengan ketua Pak RT, dengan panggilan Pak RT, Pak Presiden, Pak Gubernur, atau panggilan-panggilan yang lainnya. Maka demikian pula dengan memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memberikan gambaran setiap orang, Allah berikan jabatan di dunia, Allah berikan status di dunia, dan status inilah kita memuliakan seseorang atau tidak memuliakannya. Maka kita pun juga harus tahu adab bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Maka tidak boleh memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, tidak memanggilnya dengan nama panggilan sembarangan. Maka yang memanggilnya dengan panggilan sembarangan adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak memuliakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana hukumannya orang yang mendebat firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah SAW atau tidak sopan kepada beliau? Maka Allah sebutkan antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Maka kalau kalian melanggarnya, maka amal-amal kalian semuanya akan musnah dan kalian tidak merasakannya. Beberapa sahabat yang suaranya memang tabiatnya keras, ketika turun ayat ini maka mereka pun sembunyi, menghindar dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka takut kalau berbicara, karena memang aslinya suaranya keras, lebih dari suara Rasulullah, atau normalnya suaranya keras dibanding dengan manusia yang lainnya. Kalau mereka bertemu dengan Rasulullah, maka mereka takut kalau suaranya lebih keras dari suara Rasulullah. Kalau mereka takut kalau amalannya akan musnah. Sehingga Nabi pun kadang-kadang mencari beberapa sahabat, di mana si fulan, di mana si fulan. Mereka menceritakan si fulan sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena mereka takut kalau jadi ahli neraka. Sebabnya apa? Karena suaranya keras dibanding dengan suara Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengabarkan kepada si fulan, beberapa sahabatnya yang mereka dikenal dengan ketakwaannya, dan Allah mensucikan diri mereka. Allah Rasul menyebutkan bahwa mereka adalah ahli surga. Sehingga mereka pun kembali ke majelis Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Kemudian di antara adab yang Allah ajarkan, bahwasanya orang
yang bisa menurunkan suaranya di hadapan firman Allah Ta'ala atau di hadapan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang Allah berikan anugerah. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan kemuliaan ini. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah adalah orang-orang yang Allah berikan ujian. Kemudian dari ujian ini mereka mendapatkan ketakwaan, mendapatkan kemuliaan ketakwaan di dalam hati mereka. Dan tentunya tidak semua orang akan lulus dengan ujian. Karena ketakwaan, keimanan, hidayah bukan orang bisa mendapatkannya dengan sembarangan, tetapi merupakan anugerah, merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah cabut dari siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian di antara adab yang lainnya yang Allah sebutkan dalam ayat ini tentang sifat orang yang tidak beradab, tidak berakhlak yang baik di hadapan Rasulullah. Allah mensifati mereka, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang berteriak memanggilmu dari luar kamar, yaitu luar rumah Rasulullah SAW, aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Seandainya mereka berakal, walau annakum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, tidak memanggil berkali-kali, lakana khairal lahum, maka itu lebih baik. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun dan maha memaafkan. Betapa banyak kesalahan manusia, Allah maha memaafkan, Allah mengampuninya. Rasulullah SAW juga menyebutkan betapa durhakanya manusia. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan anugerah kepadanya, tetapi mereka durhaka dan membangkang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Mengampuni. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kaum muslimin, semoga Allah melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya. Para ulama ketika berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbicara tentang adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, mereka menggandengkan dengan adab kepada para ulama. Di mana para ulama adalah orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Mereka lah yang menyampaikan apa yang disebutkan Rasulullah SAW semasa hidupnya kepada kita semuanya. Tidak mungkin kita mengetahui sunnah Rasulullah tanpa perantara mereka. Tidak mungkin kita mengetahui mana Al-Quran yang benar dan salah kecuali dengan perantara mereka. Yang secara gampangnya ketika kita mendefinisikan Rasulullah adalah orang yang Allah berikan wahyu, kemudian apa yang beliau sampaikan, yang beliau lakukan, mayoritasnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dengan para ulama. Kebanyakan ucapannya, kebanyakan apa yang dia lakukan adalah firman Allah dan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut seorang alim ketika dia berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Waktu-waktunya berisi dengan membacakan Al-Quran, menjelaskan tafsirannya. Waktu-waktunya diisi dengan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan penjelasannya. Kemudian hari-harinya, amalan-amalannya diisi dengan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka adalah ahli Allah, orang-orang yang Allah berikan kekhususan dan Allah cintai. Maka di sini diperhatikan adab kepada mereka. Adab kepada mereka adalah anak turunan dari adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diperintah untuk memuliakan mereka, merendahkan hati kita kepada mereka dan tidak menyombongkan diri kepada mereka. Bagaimana kita mendapatkan ilmu ketika kita sombong, kita enggan, kita tidak hormat kepada orang yang menyampaikan ilmu, maka ilmu itu tidak akan nyambung, tidak akan tertanam dalam hati kita. Menghormati para ulama juga dengan memenuhi kebutuhan mereka. Sebagaimana para sahabat dulu berlomba-lomba
ada yang menyediakan sandal Rasulullah, ada yang membawakan air wudhu Rasulullah. Maka demikian pula dengan para ulama. Dikisahkan Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu yang kemuliaannya dikenal hanya dengan sebagai penulis wahyu, tidak terkenal dengan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa yang lainnya. Maka kita lihat sahabat yang lainnya, Abdullah bin Abbas, yang kemuliaannya sangat luar biasa. Dari sisi keturunan dia adalah sepupu atau keponakan Rasulullah SAW. Dari sisi nasabnya dia adalah orang Quraisy, keturunan yang paling mulia. Dari sisi pemahaman, Rasul mendoakan kepadanya untuk diberikan ilmu. Kemudian dikenal ilmunya di tengah-tengah para sahabat ketika dia masih muda belia. Yang semua sahabat dipungkam mulutnya oleh Umar bin Khattab ketika Abdullah bin Abbas berbicara. Maka dikisahkan Abdullah bin Abbas menyediakan tunggangan Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit tentunya tidak enak. Bagaimana orang mulia, keponakan atau sepupu Rasulullah sampai menuntun kendaraannya. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, wahai ponakan Rasulullah, tidak menyebut namanya meskipun dia lebih tua dari Abdullah bin Abbas. Tidak menyebut muridnya meskipun Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Tapi menyebutkan dengan kemuliaan, wahai ponakan atau sepupu Rasulullah. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, apa jawabannya? Demikianlah kami diperintah untuk memuliakan orang ulama kami. Abdullah bin Abbas ketika ingin mendengarkan hadis dari sahabat-sahabat yang lebih tua, maka dia pun datang di siang hari sebelum sahabat itu waktunya keluar rumah waktu asar. Kemudian duduk di depan pintunya, rebahan, menunggu sampai dia keluar. Perhatikan bagaimana Abdullah bin Abbas menghormati sahabat yang akan menyampaikan hadis. Sebagaimana Allah menegur orang yang teriak-teriak memanggil Rasul berkali-kali. Inna walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Seandainya mereka sabar sampai engkau keluar. Maka ketika sahabat ini keluar dari rumahnya mendapati Abdullah bin Abbas, keponakan atau sepupu Rasulullah, rebahan duduk di depan pintunya. Maka apa katanya? Wahai ponakan Rasulullah, kenapa kamu tidak utus orang memanggil saya supaya saya datang ke tempatmu? Maka kata Abdullah bin Abbas, demikianlah ilmu. Ilmu itu didatangi, bukan kita undang. Karena keberkahan ilmu ketika kita datang di dalam majelisnya, ketika kita datang kepada para ulama yang menyampaikannya. Demikian yang lainnya, para ulama sering menasihatkan agar kita beradab kepada mereka. Kemudian di antara adab kepada para ulama, kita tidak menyebarkan kekurangan, aib atau kesalahan mereka. Para ulama menjelaskan ada orang-orang yang kesalahannya tidak perlu disebarkan. Di antaranya para pemimpin. Yang kedua adalah para ulama. Karena menyebarkan, membicarakan aib dan kekurangan mereka akan menyebabkan orang lari dari mereka. Kemudian diceritakan Sufyan ibn Uyainah. Imam Syafi'i menceritakan perkataan Sufyan ibn Uyainah. Ketika dia ditegur, wahai Sufyan, orang datang kepadamu dari penjuru negeri untuk belajar kepadamu, tapi kamu marah-marahi. Maka apa kata Sufyan? Mereka itu bodoh sebagaimana kamu juga bodoh. Mereka tertutup dari menuntut ilmu karena buruknya akhlakku. Setiap orang memiliki kekurangan. Setiap orang memiliki kesalahan. Tetapi harus kita perhatikan, ada orang-orang yang kesalahannya tidak perlu diungkit-ungkit, tidak perlu diungkapkan. Maka hendaknya kita sabar dengan kekurangannya, sabar dengan kelemahannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali para nabi dan rasul. Semoga Allah berikan kepada kita anugerah kesabaran dalam menjalankan agama. Dan Allah berikan kepada kita hidayah untuk mendapatkan pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah melalui perkataan dan penjelasan dari para ustadz-ustadz kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.